Ya, inilah yang juga pernah saya alami teman-teman ya, mendapatkan doktrin yang salah tentang Salafi. Jadi ini sedikit cerita tentang diri saya. Jadi dulu itu saya taunya Salafi itu ya teroris, Salafi itu suka membid'ahkan semua amalannya orang, suka mengkafirkan, Salafi itu garis keras. Ya karena memang doktrin yang masuk di pikiran saya dulu seperti itu. Ya otomatis ada rasa benci, ada rasa tidak suka dengan orang-orang yang disebut Salafi. Bahkan ketika saya melihat orang yang celananya cingkrang itu dulu, waduh nggak suka banget. Sekali lagi saya katakan karena memang dulunya saya mendapatkan doktrin seperti itu. Tetapi karena rasa penasaran saya, beneran gak sih orang-orang Salafi itu ya seperti doktrin yang ada di pikiran saya? Akhirnya saya cari tahu tentang orang-orang yang disebut Salafi. Saya lihat video-videonya di YouTube, saya baca website-websitenya. Tapi kaget saya melihat, loh kok beda seperti doktrin yang ada di pikiran saya, beda seperti doktrin yang saya terima tentang orang-orang Salafi. Akhirnya saya semakin penasaran teman-teman, sebenarnya orang-orang yang dicap Salafi ini bagaimana sih? Karena saya tidak puas hanya sekedar menonton di YouTube, hanya sekedar membaca di website tentang Salafi. Akhirnya saya memutuskan untuk sholat berbulan-bulan di Masjid Salafi. Pertama kali saya masuk ke Masjid Salafi atau datang ke Masjid Salafi, jujur ini deg-degan banget teman-teman. Rasanya itu kayak takut gitu lah, karena menganggap oh ini garis keras, oh ini kayak gini kayak gitu. Tapi ternyata pertama kali saya datang itu langsung disambut senyuman dan disalami. Karena sambutan pertama itu saya mendapatkan hal yang indah, tidak ada ancaman dan segala macamnya, dan saya merasa ya aman-aman aja gitu. Akhirnya itu yang membuat saya bertahan bisa sholat berbulan-bulan di Masjid Salafi tanpa sepengetahuan teman-teman saya yang juga mendapatkan doktrin yang sama seperti apa yang saya dapatkan. Padahal masjidnya agak jauh sedikit dari tempat tinggal saya. Ada masjid yang lebih dekat. Karena memang saya mencari tahu tentang Salafi, ya saya bela-belain walaupun jauh sedikit nggak apa-apa untuk mencari tahu tentang apa itu Salafi, bagaimana sih ustadz-ustadz yang dicap Salafi. Dan di daerah tempat saya tinggal ada ustadz yang dicap Salafi, ada ustadz yang disebut-sebut sebagai ustadz Salaf, cukup terkenal juga di YouTube, cukup terkenal juga di media, tanpa saya perlu sebut namanya lah. Kalau saya sebut pun teman-teman pasti tahu. Singkat cerita, setelah sekian bulan berjalan, akhirnya saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa tuduhan Salafi itu teroris. Wah, itu jauh banget. Saya pastikan 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 berfaham Salafi Wahabi. Saya pastikan itu. Tuduhan bahwa Salafi itu mau menggulingkan pemerintah, bahaya terhadap NKRI. Waduh, itu fitnah yang amat sangat keji dan sangat jauh sekali. Apalagi sampai ngomong presiden kita itu kafir, nauzubillah. Pak Jokowi kan orang Islam teman-teman ya. Ada juga yang mengatakan presiden itu Fir'aun, ada juga yang bilang gulingkan pemerintah. Alhamdulillah saya tidak menemukan itu pada ustadz-ustadz Salafi. Pokoknya kalau tudingan bahaya untuk NKRI, bahaya untuk pemerintahan, meruntuhkan pemerintah, wah itu jauh sekali teman-teman. Selanjutnya tudingan mengenai suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang. Nah ini saya juga menemukan jawabannya. Pertama, masalah melarang orang ziarah kubur atau membid'ahkan orang berziarah kubur. Kan kita selalu mendengar tuh tudingan seperti itu yang disematkan kepada orang-orang Salafi. Ternyata yang mereka bid'ahkan dan yang mereka larang bukan ziarah kuburnya, tetapi menuhankan kuburan, meminta-minta kepada kuburan, mengatakan bahwa kuburan ini bisa memberikan ini dan itu. Itulah yang mereka larang, itu yang mereka bid'ahkan. Kalau ziarah kubur sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya nggak ada masalah. Termasuk juga masalah salaman setelah sholat. Itu kan katanya orang Salafi juga membid'ahkan. Begitu ya tudingan-tudingan orang. Ternyata setelah saya cari tahu, yang mereka bid'ahkan itu bukan semata-mata salamannya, tetapi ketika seseorang menganggap salaman itu satu rangkaian dengan sholat, kewajiban dalam sholat, itu yang dianggap bid'ah. Karena memang tidak ada kewajiban di dalam sholat bahwasanya setelah sholat harus wajib salaman. Tidak ada seperti itu ketentuannya di dalam sholat. Kalaupun kita setelah sholat lalu ketemu teman dan mau bersalaman, ya juga nggak ada masalah. Yang penting tidak dianggap sebagai satu rangkaian sholat. ذكرني انت طرفه هذا واحد يقول يعني اول ما سلم السلام عليكم ورحمه الله كان اللي يمه على طول مدي له سلم عليه يعني صافحه. هذا طلع قال له بدعه. ما سلم عليه الحين. طلع قال له بدعه. رد عليه الثاني قال يعني سنة انك تحرجني. يعني اذا كان في سبب للسلام، يعني انسان ما شفته من زمان مثلا، او ساسال عن شخص او كذا، ما في باس ان شاء الله تعالى. واما ان تتخذ عاده
كل ما سلم على طول صافح الذي بجانبي، هذا خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته اشتغل بالتسبيح، اشتغل بالتسبيح، أذكار ما بعد الصلاة، يشتغل بالأذكار ما بعد الصلاة حتى يتمها. هكذا كان هدي النبي، وما كان الصحابة يذهبون إليه يصافحونه ويصافحون، هذا خلاف هدي النبي sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi tudingan-tudingan lainnya, termasuk Salafi dikatakan tidak suka sholawat, tidak suka berzikir. Padahal sebenarnya mereka bukan tidak suka salawat, mereka bukan tidak suka berzikir. Yang mereka ingkari adalah zikir-zikir yang tidak beradab, zikir-zikir yang gak ada ketentuannya dari Rasulullah. Ya zikir kesurupan, zikir joget-joget. Begitupun juga solawat yang tidak ada ketentuannya dari Rasulullah. Solawat dibuat dangdutan, dibuat sawer-saweran sama biduan. Itu yang mereka ingkari. Maka mereka menolak melakukan ritual-ritual tersebut yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat baik-baik, yang dimaksud di sini adalah ritual ibadah, bukan sarana prasarana. Kalau masalah sarana prasarana nggak ada masalah, ada tambah-tambahan seperti dalam sholat sekarang ada mikrofon, dulu nggak ada mikrofon, boleh saja. Sekarang orang sholat naik motor, naik mobil. Kalau dulu kan di zaman Rasulullah kendaraannya unta, sekarang kendaraannya mobil, motor, ya boleh-boleh saja. Itu kan urusan dunia yang membantu kita untuk lebih mudah menjalankan ibadah kita ya. Kalau urusan dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya kita bebas berkreasi urusan dunia selama tidak melanggar syariat. Tetapi khusus masalah ibadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari Rasulullah, yang bukan berasal dari kami di sini maksudnya Rasulullah, maka tertolak. Nah, orang-orang Salafi itu sangat tegas mengenai hal-hal semacam ini. Maka inikah yang kita anggap sebagai ajaran menyimpang? Ya justru sebaliknya malah ya, orang-orang yang buat ajaran-ajaran baru yang mereka karang-karang sendiri yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya itulah yang menyimpang. Kalau berbeda pandangan, beda furu'iyah, khilaf di antara ulama, nggak ada masalah teman-teman. Sumbernya tetap sama, Al-Quran dan Sunnah, tapi berbeda pandangan. Nggak ada masalah kalau itu khilaf di antara ulama. Yang menjadi masalah adalah membuat-buat perkara baru yang tidak ada di dalam agama. Seburuk-buruknya perkara ialah perkara agama yang diada-adakan. Kalau setiap generasi membuat-buat perkara baru di dalam agama, ya bisa rusak agama tersebut teman-teman ya. Inilah cerita yang bisa saya sampaikan. Ya intinya yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah ketika kita melihat sesuatu yang buruk, cobalah lihat dari sudut pandang lainnya. Siapa tahu apa yang kita pandang buruk adalah kesalahan diri kita dalam memahaminya. Kalau ada yang salah dari ustadz-ustadz Salafi dan kita tahu kesalahan itu, ya luruskan. Gak perlu anarkis juga kepada mereka, gak perlu juga kita bubarin pengajiannya. Luruskan aja, sampaikan. Kalau itu